Selamat pagi anak. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai hukum Newton. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, gimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Ya, jadi berhubung kasih Tuhan sama kita masih melimpah, kita sampai ke sekolah ini dalam keadaan sehat. Jadi untuk itu mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sorry, di situ aja, di situ aja. Oke, terima kasih. Senang Bapak dilihat sudah hadir semua, jadi nggak perlu lagi Bapak absen. Terus kegiatan kita karena materi kita adalah mengenai hukum Newton. Jadi di sini ada pertanyaan Bapak. Pernah nggak dengar hukum Newton? Pernah. Ya, pernah. Terus hukum Newton itu yang kalian tahu atau yang kalian pernah dengar, berapa ada hukum Newtonnya? Ada tiga. Oke. Terus selanjutnya, pada saat kalian naik sepeda motor, pernah naik sepeda motor? Pernah. Dibonceng apa bawa sendiri? Dibonceng. Jadi pada saat kalian dibonceng, karena matematika tentang kehidupan sehari-hari, di situ ada penjelasan 1, 2, dan 3. Jadi yang kita pelajari di sini cuma untuk menurut saya ada 2. Jadi dari menurut 1 dan 2 kira-kira tujuan yang harus kita capai apa kira-kira? Oke, Tujuan sebenarnya menjalankan tujuan dan pengaruh, menjelaskan tujuan dan pengaruh pembuatan satu pada makhluk hidup bagi kehidupan sehari-hari. Oh, cuma si Anes, nggak ada yang lain. Oke, silakan. Menyelesaikan masalah-masalah tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ya, pernah lihat sekali biasanya yang lebih fatal apanya? Yang penumpangnya, ya kan? Yang membawa nggak sakit, apa rasanya? Yang ini, ini yang kilogram. Jadi kalau ini 50 kilogram. Kita tambahin lagi di sini si Pedus. Duduk dia di situ, ya kan? Baru kita suruh lagi mendorong. Jadi di sini ada gaya 264, 246 belum bergerak dia. Dan terus dikasih gaya yang diperbesar. Nah, kenapa besarnya? Berapa kali dia bergerak? Dan jadi inilah contoh dari hukum yang kedua. Itu yang pertanyaannya dari video tadi. Terus hukum Newton juga apa pertanyaannya dari video yang kedua tadi? Dari itu ada 2 atau 1 kelompok ya, karena nanti dituangkan di kertas karton. Jadi cukup cara mengerjakan TKP ini, ya. Jadi lihat TKP nya masing-masing. Walaupun udah pernah jelaskan, kami berulang lagi, jelaskan sekali lagi. Jadi di sini yang pertama adalah situasi atau stimulasi. Jadi situasi tadi atau stimulasi itulah video yang kita tonton. Ada? Jadi dari video yang kita tonton itu tadi, apalah kira-kira identifikasi masalahnya? Apalah pertanyaan yang ada dalam pikiranmu mengenai video ini? Udah, jadi tuliskan. Jadi hukum Newton 1. Jadi dikerjakan semaksimal mungkin, karena nanti di akhir kalau terbaik akan Bapak kasih hadiah. Jadi di dalam kalian belajar, Bapak tetap akan menilai
ciri dan sikap afektif kalian. Jadi apa itu sikap kognitifnya atau penilaian kognitifnya? Jadi itu adalah penilaian hasil kerja kalian mengenai materi ini. Itulah kognitif. Dan sedangkan untuk penilaian afektifnya, sikap kalian dalam berdiskusi. Jadi akan dapat nilai siapa yang paling aktif, siapa yang sering bertanya sesama kawannya, nanti akan dapat hadiah kasih. Diskusi aja karena biar satu orang siapa di sini, waktunya terbatas tiga. Kalau kerja masing-masing yang di sini kan, kami kerja akan di sini. Jadi sebenarnya sudah didiskusikan misalnya untuk apa tadi, untuk identifikasi masalahnya. Jadi di sini satu orang misalnya siapa tahu misalnya identifikasi masalah, pengujian data, terus pengolahan data. Jadi udah bisa ada di sini. Nanti kalau ada kami yang menanya, jangan menunjukkan. Perasaan kan bisa menjelaskan nanti. Pokoknya jawabannya ini misalnya cuma jawabannya ini tapi di sisi. Jadi yang nanti kawannya, ya, jadi bisa dilihat dijawab. Kelompok 2 mungkin kelompok 3, kelompok 3 mungkin kelompok 1. Jadi gantian. Jadi jika ada yang ditanyakan nanti dari kelompok yang dikunjungi, ditanyakan ke orang yang ada, karena ada standby di situ menunggu. Karena setiap kelompok kita kan ada 3 orang. Jadi 2 orang lah nanti mengunjungi pekerjaan kelompok kawannya, 1 orang standby di situ untuk menjelaskan jika ada pertanyaan dari kelompok lainnya. Paham? Itu udah kawan biasa laki-laki yang modern. Jadi silakan nanti kelompoknya 1. Ya. Ya, ini lagi kelompok 2. Cari dia. Kelompok berapa? Hah? Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 1 ini. Berapa semua yang menjelaskannya itu? Hah? Karena aku udah ke kelompok lanjut, jelaskan
Jadi nanti saya jelaskan sama dia, dia tidak punya pekerjaan kawan ya kan? Dia cuma standby jaga di situ. Jadi harus bisa nanti diselesaikan. Kelompok 1 pengganti yang datang. Oke, bagi yang sudah siap, silakan duduk. Baru dituliskan mana perbedaan kelompokmu dengan kelompok yang topik dulu, tuliskan di catatanmu. Biar bisa nanti kita menarik kesimpulan. Tapi kalau sama, ya di catatanmu. Tapi kalau sama hasilnya, ya nggak perlu. Pasti di kesimpulan nanti kita lakukan. Tapi kalau ada perbedaan yang kita kerjakan dengan kelompok lainnya, bisa nanti kita apa? Kurang bagus kelompok 2, kelompok 3 menurut kelompok 1. Menurut kelompok berarti menurut kelompok 1 yang terbaik kelompok 1 lah ya. Oh, oke. Terus kelompok 2 menurut kalian kelompok, karena udah kalian tunjukin tadi. Yang berarti yang ini tadi standby enggak usah nanya lah. Yang 2 orang menurut kalian mana yang terbaik punya kalian? Punya kelompok 3. Menurut kalian yang terbaik di mana? Kelompok 1, 2 atau kelompok kalian sendiri? Kelompok 1. Berarti yang mengakui kelompok 1 berapa kelompok? 2 kelompok ya. Memang kelompok 2 ini pilihannya ke kelompok 3. Berarti penjelasannya yang paling bagus ya, bukan isinya. Kan? Nah, jadi kalau menurut Bapak, karena dari kawan-kawan kita juga, karena hasil yang terbaik dan udah Bapak lihat juga sampai ke jawabannya, jadi Bapak juga sepakat dengan kelompok 3 bahwa yang terbaik adalah kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi karena kelompok 1 yang terbaik, ini hadiahnya Bapak kasih satu orang tentunya. Oke, silakan Captain. Nah, jadi itu udah bisa kita tarik ini dan Newton pertama. Ya, jadi di situ persamaannya apa kita buat bunyi Newton pertama? Sigma F dari kelompok 1. Apa kira-kira kesimpulannya? Semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula kecepatan gaya yang dikerahkan, maka semakin kecil. Sigma F sama dengan M dikali untuk direfleksi. Jadi kira-kira pembelajaran ini menurutmu atau apalah kira-kira yang merasakan pada saat kita belajar hari ini? Oke. Perasaan saya pembelajaran saat ini, wawasan saya semakin bertambah dan Evaluasinya ini jadi Bapak kasih nanti Bapak kasih itu soal untuk yang mau dibahas. Ada. Jadi ini nanti berbentuk kuis. Jadi nanti ada di situ Bapak buat soal 5. Ya. Jadi soal yang pertama itu nanti pilihan ganda. Waktunya nanti itu dibatasi menit 3. Jadi yang menghitung itu Bapak buat 2 menit. Setiap satu soal nanti skornya itu 20. Ya. Nah, jadi nanti dikerjakan ini di situ udah Bapak buat batas waktunya hari ini sampai jam 11. Jadi setelah kau kerjakan nanti langsung sampai sama Bapak langsung ada jawaban. Berapa nilaimu? Ada langsung di situ. Dan jadi nilainya Bapak kasih nanti itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Bapak, dan harapan kami bersyukur pada pagi ini atas berkat yang kau berikan ya Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah, berkati kami di perjalanan, berkati juga guru kami yang telah mengajar kami saat ini, dan berikanlah dan tanamkanlah pengetahuan yang diberikan guru kami. Hanya inilah doa kami ya Bapak. Amin. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah keluar dari ruangan ini tetap diikuti protokol kesehatan. Jadi teman-teman hari ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi.